Oke, sudah jam 6.30. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini jujur dulu ya, saya sebenarnya keder juga sih. Waalaikumsalam. Ngajarin BOD stres saya. Apanya yang stres, Bos? Santai aja. Ya stres lah. Gila lu, gue ngajarin BOD, kacau dah gue. Eh, tapi silahkan. Saya yang ada di kepala sih lebih ke arah diskusi sih sebenarnya. Cuman eh kita ya mau nggak mau harus ngasih lihat materinya dikit, terus mungkin saya akan highlight poin-poin gedenya. Nah, teman-teman bisa akses ke URL ini, saya akan masukin di chat. Saya buka chat. Oke, paste. Oke, jadi alamatnya di lms.onocenter.or.id/moodle. Harusnya nggak usah bikin account juga bisa, tapi kalau mau ngerjain quiz perlu bikin account. Kalau tidak mau ngerjain quiz, bisa langsung diklik ini, harusnya bisa kelihatan materinya. Jadi materinya bisa diakses kayak gini. Di sini sudah ada materinya semua, 6 sesi. Targetnya mungkin lebih ke arah strategi ya. Jadi yang ini lebih ke arah strategi. Beda beda sama tim B. Tim B lebih ke arah efisiensi. Jadi ini lebih ke arah efisiensi. Yang tim B-nya, yang BOD sih lebih ke arah strategi. Oke, ini pelan-pelan. Dari sisi toolnya, tapi jujur ya, buat toolnya saya kemarin teman-teman tim B bilang katanya mungkin bisa pakai LM Studio. Kemungkinan bisa pakai itu buat toolnya ya. Atau saya tanya di ChatGPT lah biar kebayang. LM, apakah LM Studio bisa untuk Windows? Gitu ya. Karena asumsinya teman-teman pakainya Windows. Jadi toolnya pakai LM Studio, tapi kira-kira bentuknya kayak ChatGPT juga, tapi lokal. Konsekuensinya dia lokal, kalau kita perlu nganalisa data yang sifatnya rahasia, nggak masalah jadinya. Kira-kira. Ya, LM Studio bisa untuk Windows, mendukung x86, terus, nah yang jadi masalah ini, perlu ini nih, makhluk ini nih. Disarankan jika tanpa kalau hanya pakai CPU aja tanpa GPU jalan tapi lebih lambat kira-kira gitu. Kalau komputernya bagus banget, ini komputernya nggak murah. Tapi nggak tahu ya, BOD mungkin dapat komputer yang kayak gini ya levelnya, nggak tahu juga saya. Kemungkinan BOD dapatnya komputer yang tipis-tipis enteng. Kalau yang ini berat sih, komputer-komputer kayak gini berat sih biasanya, kayak yang komputer yang saya bawa waktu ke HKI levelnya yang itu. Kebetulan memori saya waktu itu yang 8 giga, jadi lebih berat dikit daripada yang ini. Oke. Jadi ini yang bikin masalah nih. Ini bikin berat sih karena dia akan ngambil listrik yang gede, power supply-nya lebih gede, semuanya gede. Ini bikin gede sih ini. Makhluk yang satu ini bikin gede. Oke. Tapi ada buat di Windows saya belum pernah pakai. Saya pakai yang server yang lebih lokal. Oke, itu dari sisi alat. Oke, sekarang kita masuk lagi ke materi. Ini kira-kira pola pikirnya lebih ke arah strategis untuk transformasi si organisasi. Ini sesi pertama. Yang kedua nanti lebih ke arah penciptaan nilai bisnis. Jadi bagaimana kita bikin nilai bisnis yang lebih bagus buat konstruksi. Terus yang ketiga, cara taktik strategi milih use case AI yang bisa diimplementasi di HKI. Ini ngomong jujur dulu, tidak semua hal sebaiknya pakai AI. eh, Contoh, kalau datanya nggak ada atau datanya sedikit banget, AI nggak bisa dipakai sebetulnya. Kalau kita bisa solusinya bisa dengan kebijakan aja, AI nggak perlu dipakai. Jadi AI itu bermanfaat untuk kerjaan-kerjaan yang berulang banget, terus datanya banyak, nah AI main.
Tapi kalau datanya dikit, percuma AI-nya, nggak bisa dipakai soalnya, nggak ada data, bingung. Terus nanti masa yang keempat nanti lebih ke arah operating model sama tata kelola untuk ini gimana si AI bisa beroperasi di sebuah organisasi. Cara beroperasinya seperti apa, tata kelola seperti apa. Ini sesi 4. Sesi 5 masalah SDM manusia dan kira-kira kemampuan apa yang harus dikuasain. Ini lebih ke arah HC ya. Human capital, bagaimana strategi dari sisi manusianya dan kemampuan seperti apa yang perlu dibekalin di manusianya, dan keenam roadmap-nya kira-kira buat dari sisi organisasi. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Semua materi bisa diambil, bisa dibaca-baca. Kalau boleh jujur, ini saya ngasih contekan dulu ya. Kalau boleh jujur, sarannya ya kalau baca boleh. Cuman kalau karena dengan kesibukan yang ada, kemungkinan besar paling cepat adalah download terus diupload dijadikan referensi buat prom. Contoh, ini saya kasih contoh teknik curangnya. Saya saran sih pakai curang aja biar cepat urusannya. Ini saya akan ngambil, ini bisa kita download. Oke, ini tunggu dulu bentar. Oke, ini udah mulai keluar file. Masih belum bisa diklik. Oke, file, download. Oke, kita download. Nah, ini keluar ada AI HKI ATIM sesi 1 PDF. Nah, ini bisa dimasukin ke ChatGPT sih. Ini kalau ini nggak masalah di ChatGPT. Kemudian ini dipakai sebagai referensi. Dan masih loading. Ya, lama banget loadingnya. Oke, ini saya rubah modelnya. Kalau saya pakai tinggi, dia lama. Saya pakai yang instan aja biar gampang keluar hasilnya. Ini saya rubah jadi instan karena ini buat contoh aja. Saya akan upload si filenya. Mana A? AI HKI ATIM sesi 1. Jadi tekniknya beginiin. Nah, tinggal prompt kita mau buat apa. Misal, ini contoh aja ya, contoh misal. Buatkan langkah untuk penyusunan strategi organisasi supaya bisa memaksimalkan penggunaan AI. Gunakan attach atau upload dokumen boleh sebagai referensi. Itu aja sih. Ini contoh. Jadi nanti langkah segala macam dia bisa dari dokumen tadi. Sebetulnya ya ini langsung keluar sih. Karena saya mintanya cepat ya. Langsung dia kasih tahu tahap pertama apa yang harus dilakukan, tahap kedua apa, menurunkan AI strategi sebagai misi strategi, terus langkah ketiga identifikasi pain point, langkah keempat. Ini jelas banget sih, jadi enak banget. Nanti tinggal kita drill down dari sini sih kira-kira. Itu ya, kebayang ya. Harusnya ini materi hari ini sih. Sudah bisa cepat kayak gini sih materinya. Ini gombal banget sih. Terus ya, ini pelan-pelan kita akan bahas ini. Ini karena materi hari ini yang ini sebetulnya. Gitu. Sebelum saya bahas ulang, yang pertama taktiknya kayak gini. Cuman taktik lebih gilanya, saya sarankan masuk ke s.id, free OWP ebook, saya copy paste aja URL-nya biar lebih enak. Paste ke sini. Oke. Copy paste. Tadi URL yang pertama saya harus copy paste juga berarti ya, biar enak. Sorry, yang ini dia. Nih, kalau mau ini di bawah ada kuis sih sebetulnya. Nggak usah dikerjain, kalau mau dikerjain juga boleh, nggak masalah. Ini ya dari tornya saya tidak harus ngasih nilai. Ya udah, maksudnya nggak usah pakai kuis.
Tapi saya udah nyiapin kuis, kalau mau uji nyali segala macam, kuisnya boleh dikerjain. Cuman kuis ini hanya bisa dikerjain kalau kita punya account. Jadi kalau mau ngerjain kuis perlu account. Kalau nggak mau ngerjain kuis, nggak perlu account harusnya. Pakai guest juga bisa masuk. Oke, nah ini bisa diambil materi sesi 1, terus satu lagi adalah yang dari s.id/free OWP ebook. Saya akan masuk ke yang ini. Copy link. Saya akan masuk ke s.id free OWP ebook, enter. Oke. Di sini ini saya akan pelan-pelan ya. Sebagian besar materinya teknis banget. Sebagian besar materinya teknis. Cuman di sini ada satu folder yang lebih cocok buat BOD, buat level manajemen yang di folder Asosiasi Manajemen Indonesia. Bisa diklik. Nah, ini ada banyak buku juga. Ada buku yang sifatnya buat manajemen ya. Misal, di sini ada buku untuk audit keuangan, ada buku untuk AI buat pimpinan, ini bisa dipakai. Jadi saya akan download beberapa buku yang terkait dengan pimpinan, dengan strategic management. Ini ada yang buat strategic management. Saya gedein biar kebacanya lebih enak. Oke. Ada yang perencanaan program kerja, ada yang strategic management, ada audit keuangan, ada buat pimpinan, ada yang produktivitas manager, ada yang macam-macam lah ini bukunya. Levelnya bukan teknis niche, jadi ini lebih ke arah manajemen. Nah, ini bisa kita ambil. Misal, saya akan ngambil buku yang ini, yang penting yang ini, strategic management. Saya download. Terus tentang misalnya pimpinan, mana dari pimpinan? Nah, ini pembuku pegangan AI untuk pimpinan. Bisa dibaca juga, sebaiknya sih dibaca dulu, jangan langsung dipakai aja. Tapi ini kita pura-pura bego aja ya. Soalnya kan kalau baca lagi nanti saya buang waktu. Oke. Jadi nanti di sininya di sini, oke, buat langkah untuk penyusunan strategi organisasi supaya bisa memaksimalkan AI, penggunaan AI. Kan ini ada gunakan attach doc sebagai reference. Ini saya harus nambahin, si referensi ditambahin. Jadi bukan cuma satu buku yang kita pakai, bisa tambahin yang lain. Tambahan lagi, saya tambahin lagi. Sebenarnya buku-buku itu semua awalnya dari sini sih, yang Komdigi ini. Jadi tadi saya ingetin lagi, folder pertama adalah Asosiasi Manajemen Indonesia, tapi sumber referensinya sebetulnya yang salah satu yang utamanya dari Komdigi. Bisa kita klik. Di sini ada 2 buku utamanya, sekitar 700 halaman sama 350-an halaman lah ya. Nah, ini yang Komdigi Data Governance sama Komdigi Artificial Intelligence untuk pimpinan digital. Sebetulnya yang ini ini Komdigi minta kami, bukan saya, kami dari kampus nulis untuk eselon 1, eselon 2 di kementerian lembaga sama pemerintah daerah, pemerintah kota, Pemkot, Pemda lah. Jadi ini lebih buat ke eselon 1, eselon 2 di sana. Tapi prinsip-prinsipnya bisa kita pakai di BUMN, di swasta, segala macam prinsipnya bisa kita pakai dua makhluk ini. Kalau mau baca ringkasannya, di sini ada ringkasan. Ringkasannya kalau nggak salah sekitar 14-15 halaman lah. Ini poin-poin gede aja. Cuman targetnya ringkasan ini bukan ngeringkes-kes. Target ringkasan ini kita bikin quick wins project, project yang buat cepat itu ya, yang quick wins itu. Jadi ringkasan targetnya itu karena tugasnya Komdigi ngasih PR ke peserta training ini buat bikin quick wins itu. Jadi bisa dipakai quick wins ini, bisa di-download, bisa dipakai juga semua gitu ya. Oke. Sebelum kita bahas yang ini kita akan coba lihat. Saya akan cepat aja di sini. Ini kalau ada komentar, pertanyaan segala macam boleh langsung pakai mikrofon, buka, nggak masalah.
Kalau mau pakai chat juga boleh. Itu nggak masalah sih. Saya mah diinterupsi aja, nggak masalah. Oke, kita akan coba lihat materinya lagi. Saya akan cepat di sini. Jadi keywordnya di sini masalah bagaimana kita bikin strategi. Jadi ini objektifnya jelas ke arah strategic management sih sebetulnya, terutama untuk transformasi industri. Nah, yang seru dari kata transformasi tadi, ini seru banget sih transformasi. Transformasi ini saya saya nggak familiar dengan dunia ini, minta maaf, saya kan kerjanya setiap harinya dosen, apa dari dulu kan ngajar sih sebenarnya. Saya nggak terlalu di dunia swasta. Konsekuensi yang terjadi pada diri saya adalah saya belum nyaman banget ngomong transformasi di industri sih sebetulnya. Tapi kalau transformasi di dunia pendidikan saya cukup nyaman karena memang bidang saya kayak gitu di pendidikan. Dan yang paling kerasa transformasi di pendidikan itu adalah, jadi proses yang pertama, ini kalau ngomong transformasi yang di pendidikan contohnya ya, yang paling kerasa yang pertama cara berpikirnya kira-kira gini. Proses yang lama kan biasanya manual semua tahu lah manual. Nah, kita punya makhluk yang namanya komputer nih. Kita punya makhluk komputer. Konsekuensinya yang data-data yang manual tadi dibikin dalam bentuk digital, dalam bentuk soft copy. Nah, proses yang itu seringkali kalau di dunia pendidikan ya, seringkali teman-teman menyangka bahwa dengan mengkonversikan file-file yang kertas tadi, yang manual tadi jadi file komputer, itu sudah transformasi. Padahal kenyataannya itu namanya digitalisasi. Waktu transformasi itu akan kerasanya pada saat cara berpikirnya kira-kira gini. Ini komputer nyala 24 jam, server nyala 24 jam. Nah, layanan kita harus bisa 24 jam juga sih sebetulnya. Transformasi terjadi pada saat si layanan ngikutin jamnya server yang 24 jam tadi. Kira-kira itu sih. Kalau contoh yang paling kerasa di dunia saya adalah, saya kasih lihat aja beneran lah. Ini kita bikin open course. Ini free, bisa diakses sama seluruh bangsa Indonesia lah. Jadi ini ada opencourse.itts.ac.id. Servernya nyala 24 jam. Udah gitu ini ada course-course di sini, semua mahasiswa bisa akses ke course-course ini. Karena dia nyala 24 jam, kapasitasnya ya terbatas sih sebetulnya kapasitasnya, tapi semua orang bisa akses. Kita buka ini supaya semua orang bisa dapetin ilmu. Jadi dari sisi kita nyebarin ilmu tidak dibatasi dengan institusi lagi. Jadi kita di kampus saya, di kampus ITTS itu, semua orang boleh dapetin ilmu. Nggak peduli apakah dia mahasiswa di ITTS, apakah dia bayar SPP, apakah dia masih SMA, apakah dia masih SMK, apakah dia pengangguran, atau orang di luar, ilmu boleh diakses. Bedanya sama mahasiswa ITTS bayar SPP, dia bisa konversiin nilainya dia jadi sarjana. Kalau yang lain nggak bisa jadi sarjana, itu yang pertama. Jadi ilmunya dilepas, semua boleh akses. Terus karena ada server kayak ginian, saya juga ngiseng banget kita bikin ilmunya bukan hanya buat mahasiswa doang, kita bikin dari SD, ini AI buat anak SD, SMP, SMA. Jadi kita ilmunya dilepasin buat semua tingkatan. Itu. Yang ketiga, nah ini misalnya saya contoh masuk yang sembarang aja ya. Masuk ke apa yang kuliah saya beneran apa sorry big data sama data analisis. Ini kalau ini kuliah beneran yang dibuka juga sih, ini kuliah beneran. Nah ini kalau dilihat ke bawah, ini bisa diakses free. Kalau lihat ke kok oke ke bawah. Ups, lama ya, lemot ya. Walah, oke, berarti nggak bisa cepet-cepet banget ya. Jadi kalau dilihat ke bawah, di sini semua orang bisa akses ke, masih belum keluar.
ke kuisnya, dan udah gitu dapet sertifikat kalau nilainya bagus, free gitu ya. Ini kalau kita lihat, aduh, oke, ini ups, load. Ini banyak sih materinya. Ini big data buat AI segala macam sih. Tapi ini teknis banget ya, minta maaf. Ini bukan buat BOD, ini teknis banget. Tidak baik. Ini membuat orang pingsan kalau baca. Ini kalau ke bawah banget, aduh masih belum nyampe juga. Kira udah nyampe, masih belum. Nanti intinya ada sertifikat, ada ujian, ada sertifikat. Dan ini free, semua orang bisa dapat sertifikatnya. Cuman, ini boleh dikerjakan berkali-kali, berulang-ulang, karena servernya nyala 24 jam, orang bisa ngerjain berulang-ulang, kapan aja, di mana aja, dari awal semester sampai akhir semester, dan diambil nilai tertinggi. Itu. Nah, yang seru dari kisah ini adalah, nih, ada UTS UAS segala macam, yang bisa dapat sertifikatnya praktis nggak ada sih. Coba kita lihat, ada nggak ya? Asli nggak ada sih. Nol. Asli nggak ada. Padahal berulang-ulang boleh dikerjain. Nggak ada masalah, mau kapan aja, di mana aja. Tapi kalau mau ngelihat yang ngambilnya, ini ada sekitar hampir 40.000 orang sih. Bisa lihat di atas, partisipannya ada sekitar hampir 37.000 kalau nggak salah. Lupa saya. Antara 37, 38 ribuan gitu, nggak ada yang bisa lulus. Padahal boleh nyontek, boleh copy paste, boleh apa, tetap aja nggak bisa. Saya yang bikin soalnya bingung sendiri akhirnya. Jadi kita saya bingung sih. Nah, ini ada hampir 38.000 orang, hampir nggak ada. Kalau mau iseng banget, kalau mau iseng nih ya, kalau misalnya HKI lagi nyari orang AI, bisa kasih syaratnya, silahkan kerjain ujian di open course di TTS ACD, karena itu free, tolong kasih lihat sertifikatnya. Udah gitu doang sih. Nggak tahu kenapa orang nggak lulus. Tapi jujur ya, ini di dalamnya ada sekitar 6.000 soal sih. Makanya susah banget buat lulusnya. Mungkin itu gara-garanya. Karena bikin soalnya juga pakai AI juga sih. Oke, udah kebayang ya. Jadi itu kira-kira yang transformasi digital yang ada di dunia pendidikan. Transformasi digital yang terjadi di pemerintahan, contohnya saya bisa kasih contoh Tangsel One. Karena kampus ITTS adanya di BSD di Tangerang Selatan, kita banyak bantu pemerintah kota Tangerang Selatan, dan mereka bikin aplikasi namanya Tangsel One. Ini kalau diklik Tangsel One, ini dioperasikan sama pemerintah kota Tangerang Selatan, chat AI, dia ini kalau waktu itu masih 73 jenis layanan publik, bisa bisa berinteraksi lewat WhatsApp. Jadi kira-kira cara berpikirnya gini, ini WhatsApp, kalau ada orang posting segala macam, nanya segala macam ke nomornya pemerintah kota Tangerang Selatan, itu yang jawab udah AI, dan itu bukan hanya sekedar help desk, dia juga disambungkan ke layanan beneran, misalnya perizinan lah, KTP lah, apa segala macam, disambungin ke WhatsApp ini. Konsekuensi yang terjadi, layanannya nyala 24 jam sekarang. Sekarang ini udah mulai. Ini kalau nggak salah 2 bulan yang lalu deh ini. Harus lihat beritanya sih. Nah, ini kan 1 bulan yang lalu. Pokoknya ini 30 April. Sekarang bulan apa? April, Mei, Juni. Iya, 2 bulanan lah. Jadi ini diluncurkan tanggal 30 April. Sekarang tanggal 26 Juni. Jadi sekitar 2 bulan. Jadi ini masih baru. Dan ini barangkali cukup termasuk yang cukup revolusioner. Dia sampai urusan layanannya bisa berinteraksi sama WhatsApp. Sekarang kalau nggak salah mereka bilang ada sekitar 100-an layanan publiknya yang sudah masuk ke sini. Jadi interaksinya pakai WhatsApp banget. Gitu ya. Nah, kebayang ya. Jadi kita ngerubah sih sebetulnya dari yang tadinya ngikutin jam kerja karena servernya nyala 24 jam, akhirnya layanannya berubah, orangnya juga pola kerjanya, orangnya nggak usah 24 jam sih, karena yang ngoperasin ini kan tetap mesin. Cuman untuk quality controlnya tetap manusia, yang ada di balik ini semua ada manusianya.
nggak full 100% otomatis robot yang ngerjain semuanya, enggak. Jadi di baliknya tetap ada quality control yang dipegang oleh manusia. Jadi misalnya waktu pemberian izin, si mesin itu memang ngumpulin semuanya dan mesin merangkum, membuat summary segala macam, mesin bisa ngusulin nilai. Jadi oke, ini bagus, bisa dikasih izin, tapi tetap keputusan izinnya ada di manusianya, bukan di mesinnya. Kira-kira gitulah. Kalau yang sederhananya kira-kira kayak gitu. Jadi udah sampai level yang seperti ini. Oke, itu di Pemkot. Yang sebelumnya di pendidikan. Sekarang saya akan masuk ke HKI. Mana ini? Ini ya. Oke. Jadi kita masuk ke strategis. Yang tadi sedikit lebih taktis sifatnya, kita masuk strategis. Kita udah ngelihat yang namanya transformasi itu seperti apa yang ada di lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke cepat aja. Oke, kira-kira golden rule-nya adalah AI jangan dimulai dari alat, tapi dimulai dari keputusan strategis, resiko bisnis, peluang value yang ingin dipakai supaya perusahaan bisa naik kelas. Jadi pertanyaannya, AI jangan mulai dari kita butuh GPU yang A100 atau B100, itu harganya miliar sih. Jadi jangan mulai dari sebelah situ, tapi keputusan apa yang mau kita ambil, resiko bisnisnya seperti apa, peluangnya seperti apa buat naikin value. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini strategis buat BOD, kira-kira ini dari agenda strategisnya. AI bisa membantu perusahaan buat membaca risiko proyek lebih awal, mempercepat keputusan pimpinan, meningkatkan produktivitas manajerial, mengurangi pekerjaan administratif yang berulang, membantu membaca potensi cost overrun, memperkuat pengendalian jadwal, progres proyek. Sedikit ini ya, saya kasih bayangan aja. Untuk masalah pengendalian jadwal dan progres proyek kayak gini, biasanya kalau mau enak, seringkali kan kita mengandalkan si operator atau manusia buat data entry. Nah, kalau mau enak sebetulnya ini bisa diotomatisasi sih. Misalnya, pada saat kendaraan bergerak atau apa kan mungkin ada si operator harus masukin form atau segala macam. Form ini yang langsung di-feed ke AI buat ngelihat jadwal, progres, apa segala macam. Jadi proses itu semua jadi proses mata-mata buat si AI-nya, kira-kira kayak gitu sih. Jadi ini semua dibalik itu semua nanti ada proses mata-mata. Jadi harus integrasi sih antara administrasi yang dioperasikan di lapangan ke nanti ada database-nya nanti ditarik lagi supaya kita bisa ekstrak apakah itu masalah jadwal lah, progres lah, cost-nya segala macam diekstrak. Kalau overrun ini masalahnya jadi kalau yang overrun tuh masalah prediksi ke depan ya. Ini ke depan bakal overrun apakah enggak. Nah, itu ada proses prediksi nih. Nah, tapi prediksi itu kan hanya bisa kalau kita punya data-data historinya apa segala macam. Jadi kita butuh banget histori-histori tadi supaya kita bisa melakukan prediksi sama klasifikasi. Kira-kira gitu. Kalau yang ini yang safety, ini kadang-kadang laporan tidak harus berupa laporan si operator nulis loh. Laporan seringkali kalau yang kita lakukan sendiri juga, laporan itu kadang-kadang kita gabungkan dengan proses mata-mata, misalnya CCTV lah, misalnya posting di media sosial lah, misalnya komen orang di grup lah, kayak gitu. Jadi semua itu ditarik semua informasinya dan digabungkan dengan proses formal yang berjalan, itu semua nanti diekstrak oleh AI, di summary, nanti kita bisa dapat yang kita butuhin, mudah-mudahan dapatnya lebih real. Jadi prosesnya bukan formal aja,
formalnya tetap dijalankan, tetap diangkat, ditarik ke atas supaya bisa dapat summary. Cuman kita tetap jalanin yang informalnya, bisa narik dari medsos, dari grup, dari kalau di lapangan pakai walkie talkie atau suaranya bisa direkam, terus rekaman suara dirubah dari audio ke teks. Nanti teks-teks itu bisa di summary, kita bisa ngelihat kondisi lapangan yang benarnya seperti apa dari informasi tambahan yang tadi. Itu. Jadi proses mata-matanya kencang banget sih sebetulnya kalau mau kita presisi. Itu. Dan kita bisa merubah juga dokumen proyek menjadi knowledge base. Knowledge base itu kalau disederhanakan sih kira-kira kita perlu apa ya? Perpustakaan supaya kalau nanti ada proyek yang akan datang kita udah punya referensi enaknya ngapain. Konsekuensi yang terjadi kalau kita udah punya knowledge base kayak gitu, daya saingnya daya saingnya kita berbasis data, dan ini juga membuat keputusan jadi cepat banget. Buat kasih gambaran aja, saya agak kurang ajar di kampus. Ini saya kasih lihat aja ya perpustakaan saya. Ini saya masuk ke, sorry, ini pakai bahasa tidak manusiawi ya. Saya cuma mau ngasih lihat perpustakaan saya, dan ini ada di kampus. Di kampus saya taruh juga sih sama. Saya masuk tidak manusiawi, minta maaf. Cuman habis ini nanti agak manusiawi lah. Kita bisa lihat ada buku di situ. Dan nanti bukunya size-nya berapa. Oke, masuk. Var, data, library. Ini Kak, saya ada beberapa library sih. LS, di sini ada library 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang library 2 itu yang buku-buku IT, saya masukin library 2. Library 3 buku-buku yang non-IT. Ada buku manajemen lah, tapi ada buku science juga ada ya. Buku biologi, matematik, fisika ada di sini juga. Yang library 4 tuh isinya rekaman-rekaman video saya. Kalau saya ngajar, semua direkam di sini. Yang library 5 khusus buat kedokteran aja. Oke, jadi ini perpustakaannya ada di sini. Misal, saya akan masuk ke library yang cukup gede, library 2 sih sebenarnya. Oke, saya pengen lihat this usage. Atau saya kasih lihat perpustakaan bener, atau jangan masuk ke library 2 dulu. Library 3 dulu. Masuk ke manajemen books, CD manajemen. Ini buku-buku manajemen yang ada di saya. Ini harusnya sudah ada di harddisk yang waktu itu saya berikan. Buku-buku ini ada di situ, silahkan dipakai. Buku ini dipakainya buat ngeprom. Jadi kemarin harddisk saya kasih itu fungsinya kalau Bapak Ibu akan ngeprom, ambil ini sebagai contekan, bukan contekan maksudnya, referensi. Jadi referensi bisa buku-buku kayak ginian. Nah, bahkan di sini ada folder leadership, ini buku tentang kepemimpinan juga ada di sini. Kalau mau bikin akuntansi, keuangan juga ada, lihat. Jadi akunting. Ini ada buku-bukunya. Ini ada beberapa buku yang kita lihat 2026, 2022, 2020, 2000 berapa lah, 22 lagi. Jadi lumayan 2018. Jadi lumayan sih bukunya, lumayan baru. Cuman biasa, ini buku nyolong. Parah banget. Kalau nyolong, asli nyolong. Karena saya dulu kepala perpustakaan pusat di Institut Teknologi Bandung dan saya sakit hati banget. Soalnya saya waktu minta anggaran buat pembelian buku di ITB, waktu saya jadi kepala perpustakaan pusat, terus kita ngembangin perpustakaan digital juga di ITB. Waktu itu kita ya perlu baruan buku lah. Saya cuma dikasih anggaran 4 juta rupiah 1 tahun buat beli buku. Sejak itu saya sakit hati. Akhirnya buku saya colong semua, udah gitu saya jadi Robin Hood banget. Buku saya colong terus sebarin ke semua orang. Lu butuh buku, nih kasih, butuh buku kasih, gitu. Udah emang brengsek sih, tapi ya begitulah. Kalau udah sakit hati mah kacau aja. Ini bisa diakses semuanya. Jadi ini totalnya
Totalnya sekitar 8 terabyte. Ini di kampus di copy juga. Jadi kampusnya jadi cepat banget buat bergeraknya karena mahasiswa memang akses ke buku-buku ini buat ini kita ajarin ya tekniknya, ambil buku itu sebagai referensi, udah gitu kita prompting dari buku-buku tadi. Itu kira-kira. Jadi ini kira-kira buat ini ya, buat bantu perusahaannya. Terus pertanyaan BOD sebaiknya bukan ya. Aplikasi AI apa yang mau dipakai? Vendor AI mana yang paling bagus? Model AI yang paling canggih? Jadi pertanyaan bukan yang itu, pertanyaannya lebih ke arah putusan apa yang harus dibuat lebih cepat, resiko apa yang harus yang akan terlibat dari awal, proses apa yang paling menyita waktu di manajemen, data apa yang paling sering dipakai, use case apa yang paling cepat memberikan nilai bisnis. Ini kalau kita mau bikin quick wins project, bagaimana AI memperkuat kinerja project, bukan sekedar demo teknologi. Jadi ini pertanyaan yang mungkin perlu diresapi dikit. Nah, kita juga itu udah ada ini ya. Minta maaf nih ada absensi. Nanti di akhir ada foto karena ditanyain nanti sama orang HC. Disrupsi industri konstruksi. Ini dari proyek yang fisik ke proyek berbasis data. Oke. Kalau industri konstruksi dulu terutama mulai industri fisik, jalan dibangun, jembatan berdiri, struktur selesai, alat berat bergerak, material datang, pekerja mengerjakan target lapangan. Nah, ini jadi proyeknya jadi data sih sebenarnya, tapi bendanya ini juga sih, cuman data yang kita pakai beda banget. Data jadwal, progres, biaya, vendor, data alat berat, data pengadaan, data kontrak, data klaim, data safety, data inspeksi, foto lapangan, notulen rapat, ini jadi data semua sebetulnya. Walaupun ujungnya sama sih kayak gini juga, tapi ini jadi dominan. Nah, disrupsi terbesarnya bukan AI ganti manusia. Disrupsi terbesarnya adalah AI mengubah cara perusahaan membaca informasi proyek. Kira-kira itu buat gambarannya. Ini mainnya di sebelah sini. Walaupun tujuannya sama. Jadi AI mengubah cara baca proyek. Masalah klasik di konstruksi yang dapat dibantu AI. Keterbatasan proyek, pembengkakan biaya, cost overrun, perubahan desain ulang, klaim kontrak, dan sebagainya. Tapi ini harus berbentuk tertulis semua ya. Yang harus kita ingat, ini hanya harus tertulis. AI hanya bisa bergerak kalau tertulis. Kalau nggak tertulis, berabe urusannya. Terus, di sini ada ini kepotong sama halaman nih. Pekerjaan ulang, produksi rendah, ada insiden, dokumen proyek tidak terbit, laporan berbeda tiap. Ini bagian yang ini parah banget. Ini bagian ini parah. Ini pengalaman pribadi sih. Jadi saya kebetulan juga juri di Satu Indonesia Award. Kita sekarang udah 15 tahun atau 16 tahun gitu. Saya jurinya di tahun kedua, bukan tahun pertama. Jadi ada juri yang lebih senior kayak Pak Emil Salim, ada Bu Tri Mumpuni, mereka dari awal, saya yang tahun kedua aja. Nah, dengan berjalannya waktu, bertahun-tahun tadi, orang yang pegang datanya, yang pegang data kebetulan teman-teman dari PDAT, Pusat Data sama Analisis Tempo, PDAT, jadi ini Tempo yang megang datanya. Nah, orang yang megangnya setiap 2 tahun, 3 tahun ganti orang. Pas ganti orang, format datanya berubah. Ini pusing kepala nih urusannya. Kalau udah format data berubah. Itu pusingnya, jadi ceritanya saya bikin AI buat analisa. Jadi kan ini datanya berbentuk tulisan dan kita harus kasih nilai. Kalau tulisan kayak gini nilai berapa, tulisan kayak gini nilai berapa. Cuman formatnya ganti-ganti. Aduh, waktu AI dijalanin nggak bisa, pusing. Jadi harus disatuin formatnya. Kalau nggak pusing gitu. AI nggak pinter, asli AI nggak pinter. Kalau udah pernah ngerasain AI nggak pinter, AI butuhkan format yang komputer itu membutuhkan format yang konsisten sama dan itu menjaga dalam tahunan itu setengah mati. Yang sederhana misalnya gini lah. Yang satu formatnya XLS, yang satu formatnya XLX, XLSX, kayak gitu. Yang satu formatnya doc,
Kan jadi kacau tuh. Nah, itu setengah mati tuh. AI-nya puyeng. Gitu ya. Terus AI bisa membantu yang kita perlu, ini mah pasti tahu deh ya, bisa summary, bisa klasifikasi, bisa deteksi, bisa bikin ini ringkasan lagi summary, searching, pembacaan awal kontrak, ini bisa dibantu AI. Tapi AI bukan pengganti BOD, bukan pengganti project manager, bukan pengganti engineer, bukan pengganti legal, bukan pengganti apa-apa. AI cuma alat bantu membaca, merangkum, membandingkan, mempertajam keputusan. Kalau disederhanakan, AI itu melakukan klasifikasi sama forecasting. Dua itu sih sebenarnya gedenya. Klasifikasi sama forecasting. Gitu ya. Nah, resiko kalau tidak pakai AI dipakai sama individu secara sporadis, data internal masuk ke dalam platform internal tanpa kontrol, tiap unit bikin standar sendiri, tidak ada prioritas use case, AI gimmick bukan transformasi, ada risiko keamanan, reputasi meningkat, perusahaan kehilangan momentum buat membangun kapabilitas yang baru. Konsekuensi dari sini, ini pengalaman saya di kampus di TTS, ini jujur ya, pimpinan kadang-kadang harus rada apa ya, otoriter, minta maaf. Saya di kampus kemarin sempat kepaksa mengeluarkan otoriternya saya. Ini bukan masalah AI tapi kebetulan. Masalah strategi buat marketing lah, pemasaran. Kalau cerita sederhananya kayak gini. Orang-orang marketingnya itu orang-orang zaman dulu. Mereka marketing pakai cetak, maksudnya flyer, pakai fotokopi kertas. Padahal sekarang kita tahu orang fotokopi kertas dibuang itu kertas-kertasnya, jadi percuma. Sementara kampus itu orang banyak tahu tentang kampus karena si Ono bikin webinar. Terus saya bilang ke orang-orang marketingnya buat bikin webinar, nggak pada mau, males. Wah, akhirnya kepaksa saya ngambil jadi otoriter. Kalau kalian nggak mau, saya mundur aja dari sini. Kepaksa pada mau. Jadi kadang-kadang kita harus kayak gitu sih. Kalau nggak, anak buah kadang-kadang nggak mau jalanin apa yang kita mau sih. Ya udah, kepaksa rada saklek kayak gitu sih. Mau nggak mau sih. Kalau nggak, ini bisa kacau nih. Karena ini ya, tiap unit bikin standar sendiri, udah gitu nanti kolom-kolomnya beda-beda. Yang paling sederhana gini lah, satuan dari apa ya, satuan dari apa, bahan bakar, bahan bakar, ada yang liter, ada yang galon, ada yang tangki, drum apa segala macam. Nah kayak gitu-gitu kan harus sama gitu. Nah ini harus bikin standar yang sama buat seluruhnya. Soalnya kalau nggak susah buat interoperable antar unit apa segala macam, susah. Nah ini kayak gini-gini, ini main otoriter banget sih, jujur. Kalau nggak AI-nya puyeng. Nah, AI bisa jadi competitive advantage, menciptakan nilai nyata, tapi AI bukan sekedar memakai AI. Nilainya muncul ketika AI terhubung dengan makhluk-makhluk ini. Proyek, biaya, jadwal, safety, kontrak, pengadaan, SDM, risiko, ini saling nyambung nih semua. Konsekuensi nyambung di sini adalah datanya bisa interoperate satu sama lain. Jadi bisa ngomong satu sama lain, ini urusannya kayak gitu ya. Nah, ini dari Deloitte ya. Banyak perusahaan mulai memahami agentic AI. Untuk agentic AI itu makhluk yang nyambungin antar database-nya. Kira-kira kayak gitu. Cuman kalau beli yang dari luar, kadang-kadang suka overkill. Jadi dia kasih banyak fitur, harganya mahal banget, terlalu over lah. Saya ngomong sama beberapa orang nih ya, si Alif, coba bentar, saya cek. Ini orangnya parah banget nih, Alif. Bentar. Minta maaf nih pakai bahasa tidak manusiawi ya. Wait, salah mesin. Saya masuk ke server. Sorry. Oke, wait, sorry, jangan yang ini dah. Ya udah, sini nggak apa-apa. Saya gedein biar kelihatan. Oke. Alif.
Ini mau cerita satu, sorry. Ini minta maaf pakai bahasa tidak manusiawi banget ya. Ini ada anak muda namanya Alif Ramadan. Dia CEO, tapi dia nggak berhasil dapat sarjananya sih. Jadi dia CEO tapi tidak sarjana ya. Di perfect10.bot. Oke, mungkin saya harus tapi dia idola banyak orang sih. Nah, atau saya coba cari ininya gambar mukanya dia dan mudah-mudahan dapat image. Ini founder Perfect 10 Surfing Enterprise. Ini dia orangnya Alif, ini dia Alif. Ini Alif gitu ya. Dia itu ngembangin apa, kasih solusi AI ke banyak perusahaan sih. Dia AI Connect ini. Nah, kalau udah ngomong sama Alif, dia akan ngomong gini sih, dia ke Google segala macam lah. Ini orangnya orang keren banget sih. Saya ngobrol sama Alif. Alif, menurut lu gimana kita buat interconnect antar, ini kan tadi butuhnya interkoneksi nih ya. Oke, yang ini kan butuhnya interkoneksi, proyek, biaya, jadwal segala macam. Dia ngomong terus terang aja. Udahlah, nggak usah pakai aplikasi yang itu N8N lah, Open Cloud lah, bikin sendiri aja pakai Python. Dia akhirnya kayak gitu, lebih cepat ternyata gitu. Dan ini dikonfirmasi juga sama dosen di ITTS, namanya Dimas. Dia melakukan, jadi kami diminta sama DPR RI untuk ngetes websitenya dia. Konsekuensi ngetes yang dilakukan orang normal adalah melakukan mata-mata dulu, melakukan intelijen dulu terhadap sasaran. Udah gitu data dari intelijen tadi dimasukin sebagai muatan buat serangan. Proses itu semua ada proses nyambungin satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Tadinya kita pakai aplikasi yang udah jadi, namanya N8N. Ternyata lemot, susah, puyeng. Akhirnya diganti, kita bikin sendiri. Pakai si Dimas bikin sendiri. Jadi ujungnya nanti kalau mau cepet sih, mending bikin sendiri sih ujungnya. Kalau ada orang yang jagonya ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya harus minta tolong sama orang-orang gitu. Ini kita bisa buat CI buat cost control, membantu cost, baca deviasi biaya, bandingkan rencana, apa segala macam. Manfaat strategisnya bisa mengurangi risiko apa segala macam. Ini kalau diterusin panjang banget, saya pengen langsung praktek nih sebenarnya. Ini ada project control jadwal, oke. Kita bisa bikin penjadwalan yang rapi, data progres konsisten, apa segala macam. Risiko terlalu bisa lebih kelihatan. Oke, saya akan coba cepat. Ini kalau di sisi safety ada ini ya, laporan insiden, near miss, infeksi, audit keselamatan segala macam. Oke, saya pengen masuk ke ininya langsung, apa, kita bikin strategi langsung. Tapi dasarnya yang ini ya. Oke. Nah, ini mulai masuk pelajaran-pelajaran, mulai dari masalah. Oke, jangan mulai dari teknologi, tren pasar segala macam, mulai dari masalah yang paling mahal, putusan yang paling terlambat, resiko paling ini segala macam. Oke. Nah, pelajaran kedua adalah data governance, tata kelola data. AI itu nggak bisa jalan kalau nggak ada data. Kalau datanya bentuknya cetak, nggak jalan. Kalau datanya bentuk grup WhatsApp, pingsan dia. Jadi kita harus bikin konektor dulu antara AI dengan grup WhatsApp-nya. Jadi ini data governance perlu dibikin lebih apa ya, lebih disiplin supaya jelas sumbernya, siapa miliknya, definisinya. Definisinya penting banget supaya jelas kalau data berbentuknya file Excel, kolomnya ini apa segala macam, gitu ya. Ini bukan kerjaan BOD, ini bukan kerjaan BOD. BOD bisa menugaskan tim IT atau siapa. Oke, gue nggak mau tahu, pokoknya di datanya harus ada definisi. Kalau nggak bisa beda antar unit ini. Buat interpretasi datanya jadi kacau. Itu. Terus satu lagi, ini tadi kalau diurut ya, mulai dari masalah, terus data governance, terus SDM. Kalau dilihat ini hampir nggak ada teknologinya semua nih. SDM. Saya kebetulan
bantu di Pemkot Tangsel. Eh, Juga sempat bantu di aparat lah, di TNI apa segala macam. Karena sering main di cyber security dan sebagainya, saya berinteraksi lah dengan aparat dan sebagainya. Kalau saya ngelihat ini semuanya plat merah ya, Pemkot plat merah, aparatnya plat merah segala macam. Kalau ngelihat dari sisi kan kalau kita lihat dari suatu sistem tuh ada people, proses, teknologi. Kalau dari sisi proses itu tata kelola, aturan segala macam itu proses. Itu ada. Biasanya organisasi bikin tata kelola, aturan segala macam, negara juga bikin aturan segala macam. Proses ada. Terus teknologi ada. Soalnya anggarannya ada. Jadi teknologi ada. Masalah besarnya SDM-nya yang kagak ada. Jadi ini yang jadi masalah banget. Dan ini waktu itu bintang 2 di BIN. Kita ngobrol. Dia ngomongnya sederhana aja. No, gue udah beli itu peralatan cyber security ya. 2 digit. M. 2 digit. Gue udah beli. Tapi gak ada yang jalan. Jadi kebetulan 3 tahun sebelumnya kan saya ngetes anak-anak itu, ya ngomongnya jadi enteng banget. Ya itu kan alat-alat itu komputer, itu kan bukan lemari es. Kalau kita beli lemari es ya gampang. Tinggal beli, pasang, colok, listrik, nyala, selesai. Bisa kita pakai. Lah kalau komputer kan harus diinstal dulu lah, harus dikonfigurasi dulu lah, apa segala macam bejibun. Dan itu butuh manusia sih. Jadi ini manusia asli. Nanti bolong bangetnya di sini sih kebanyakan. AI butuh pimpinan yang paham arah strategi, manajer yang paham use case, analisis yang mampu membaca data. Ini manusia semua nih. Staff yang bisa bikin prompt, IT yang mengelola integrasi, legal yang mampu menjaga resiko kontrak, terus safety yang mampu memvalidasi pola resiko, procurement mampu membaca pola vendor. Ini manusia semua sih. AI-nya bisa ditanya, tapi kalau orang yang nggak punya datanya, keluarnya salah. Kira-kira kayak gitu. Yang pelajaran yang lain yang perlu kita ini mulai dari kecil, tapi benar. Kira-kira gitu, nggak perlu cepat, yang kecil benar. Kita di kampus juga mainnya gitu, kecil, tapi jalan. Kecil jalan, nanti digedein pelan-pelan. Gitu, kira-kira kayak gitu ya. Contoh-contohnya nih ya. Buat quick win ya, cari yang sering terjadi, cari yang menyita waktu, yang datanya tersedia. Risikonya bisa dikontrol, manfaatnya sudah terlihat, bisa diuji dalam waktu 30-90 hari. Contoh, bikin summary, cari SOP, notulen rapat, apa ini buat si teman-teman di bawah sih sebetulnya, lebih ke departemen head segala macam. Yang ini sih sebenarnya saya pengennya dari sisi BOD bukan yang ini sih sebenarnya, tapi yang itu gampang. Nah, lebih ke arah implikasi model bisnis. Ini bisa menciptakan nilai, mengelola risiko, jaga margin, meningkatkan produktivitas, memperkuat keselamatan, memperkuat keputusan. Dari kontraktor eksekusi ke kontraktor berbasis intelligence. Oke, ini HKI harus tetap unggul dalam eksekusi fisik, tapi kedepannya HKI juga harus unggul dalam membaca risiko, baca data proyek, mengendalikan biaya, mengendalikan mutu, menjaga keselamatan, dan sebagainya. Oke. Ini halaman berapa nih ya? Aduh, masih banyak banget ya. Oke. Saya akan loncat aja ya. Soalnya udah waktunya udah tinggal setengah jam lagi. Oke, saya akan loncat. Jadi ini kira-kira bisa dibaca, cepat aja bacanya. Nah, saya akan masuk ke sini tadi. Ini masuknya ke sini. Cuman ini saya masih pakai satu. Ini saya ambil dulu. Promnya saya colong. Oke, ini colong prom. Oke, nah sekarang saya akan pakai ini yang sama. Kita pakai ini yang sama. Ini terlalu panjang, saya bisa pendekin nanti. Nah, ini saya akan tambahin sekarang. Saya akan lampirin. Oke. Dok tentang strategik. Ini
Di sini ada strategic management. Saya upload. Oke. Saya akan, jadi ini nempel karena ini satu chat. Jadi yang upload sebelumnya akan kebaca sama upload selanjutnya. Sama prom yang selanjutnya akan tetap baca yang ini. Saya akan upload lagi pimpinannya. Buku AI buat pimpinan. Oke. Kalau mau agak gombal, saya bisa upload lagi buku Komdigi. Coba saya upload. Atau itu aja dulu ya. Nanti kalau mau Bapak Ibu mau iseng bisa diuploadin yang lain. Nah, sekarang ini saya tutup aja Alif. Ini dia legend sih di antara anak-anak Gen Z barangkali ya. Asli. Ngomongnya juga bagus tuh anak. Tapi kalau lihat mukanya eh, gimana ya? Kayaknya dia pernah kecelakaan kayaknya sih. Lihat mukanya kayaknya pernah kecelakaan. Nggak masalah sih. Otaknya masih encer. Oke, tadi mana? Sini ya. Oke. Sekarang saya akan tambahkan. Oke. Buat langkah untuk menyusun strategi organisasi supaya bisa memaksimalkan penggunaan AI. Oke. Gunakan atas dokumen sebagai referensi. Di sini ada 3 dokumen. Gunakan juga referensi yang ada di library ChatGPT. Ini saya kebetulan banyak karena kerjanya bikin buku di ChatGPT. Di sini ada perpustakaan, ini isinya saya buka ChatGPT dulu di sebelah sini ya, biar nggak ganggu ya chat yang itu ya. Nah, di sini ada pustaka. Ini kalau saya klik, ini bukunya banyak sih. Ini banyak buku-buku saya ada di sini semua. Jadi bukunya bejibun sih, bukan cuman itu aja. Ini ada HKI B-Team sesi 3 lah. Apa segala ini ada data UMKM sampel di Kota Bekasi, presentasi-presentasi yang saya buat. Jadi karena saya bikinnya di sini di AI, buku-bukunya masuk. Ini ada Komdigi juga ada sih bukunya Komdigi. Jadi buku-buku ini ada semua, bisa dipakai. Jadi yang pasti saya upload ada 3 dan saya minta referensinya juga saya masukin. Cuman supaya nggak panjang, tadi kan pas kita lihat panjang banget ya. Oh oke, ini pertanyaan bagus dari Pak Sudi Ed Dirja. Oke, ini saya jawab yang ini ya. Kebenaran sumber data valid AI dari manakah, dan bila kita pakai dari AI, seberapa yakin itu menjadi referensi? Oke, ini kalau dari AI aja, jadi saya nggak bikin kata-kata gini ya. Ini kan saya bikin kata-kata gunakan attach dokumen sebagai referensi. Jadi jelas. Dokumennya saya yang bikin di upload. Juga gunakan referensi yang ada di library ChatGPT. Library ChatGPT maksudnya library milik Ono di ChatGPT. Gitu ya. Nah ini semua dokumen-dokumen yang ini itu bukan AI yang bikin. Jadi selalu teknik bikin dokumennya adalah saya punya referensi yang memang saya tahu informasinya valid, dan dokumen-dokumen yang dengan informasi valid kita upload dan itu saya pakai sebagai referensi. Kalau mau ekstrim saya akan tambahkan gini, jangan mengarang data atau kata-kata. Jangan halusinasi. Jadi harus dikasih rem. Kalau nggak dia bablas. Jadi supaya tidak bablas, saya harus bilang jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Saya juga sering tambahin lagi cek web plus cek internet, memastikan semua informasi valid
dan jangan halu kayak gitu. Jadi kita harus pasang rem, kita harus pasang, kamu harus si AI harus baca apa sebagai referensi. Kalau enggak bener pasti jadi halu, terus saking seringnya halu jadi bohongnya kebanyakan disangka jadi bener. Jadi remnya ada di sini sih. Saya udah nulisnya udah kayak otomatis, saya udah nggak mikir ya. Tapi orang yang jarang pakai AI biasanya cuma mintanya satu kalimat yang di atas. Yang bawahnya jarang ditambahin. Saya nambahin bawah-bawah ini, kalau saya bikin buku, saya bikin apa, selalu tambahin, dan juga saya ngupload dokumen reference. Kalau enggak dia kacau gitu. Eh, terus nih, nah, saya tambahin ya. Eh, fokus tulisan ke strategi manajemen, strategic manajemen ya. Manajemen. Oke. Terus di sini juga saya tambahin lagi di bawahnya buat naskah poin saja satu halaman, kira-kira gitu. Poinnya saya batasin misalnya ya, naskah 10 poin maksimum, satu halaman maksimum. Jadi kita harus batasin. Kalau enggak dia akan ngomong kemana-mana sih. Kayak kita lihat tadi, dia ngomongnya kemana-mana sebetulnya. Kalau kita sebagai pimpinan seringkali kita nggak mau mana-mana, saya pengen misalnya 5 poin paling penting apa aja. Dan saya pengennya misalnya argumentasinya apa, itu harus ditulis semua. Jangan pernah berasumsi bahwa si AI-nya ngerti apa yang kita mau. Jadi kita tulisnya. Kalau mau ditambahin di sini kata-kata. Tuliskan, kalau nggak sampai sini titik, tuliskan argumentasi pendukung poin-poin di atas, poin strategis di atas gitu ya. 10 poin strategis maksudnya ditaruh di sinilah biar ada benar dari sisi ini, dan max satu halaman. Itu ya, supaya gampang kita baca sebagai pimpinan. Ya udah, kalau ada yang kurang bisa tambahin lagi sih. Jadi kira-kira kayak gini polanya. Jadi kalau ngelihat di sini saya ngasih tahu objektifnya apa. Oh, saya bisa tambahin juga di sini ya. Dibaca oleh BOD dan pimpinan. Oke. Target pembaca BOD dan pimpinan. Jadi kita harus ngasih tahu sih, ini targetnya siapa. Jadi maunya apa, targetnya siapa, referensinya apa, remnya kayak gimana, outputnya seperti apa. Jadi ada maunya apa sampai outputnya seperti apa, dikasih tahu, batasan-batasannya semua dikasih tahu. Dan ini ada nanti di buku yang AI untuk pimpinan, ada cerita-cerita bagaimana kita bisa bikin prompt yang bagusnya. Oke. Tapi sebetulnya itu semua bisa secara intuitif kita punya sih. Cuman seringkali kepala kita sering berasumsi bahwa AI ngerti apa yang kita mau. Nah, itu akibatnya kata-kata ini nggak keluar. Karena kepala kita berpikir AI-nya pinter. Dia tahu apa yang kita mau. Padahal enggak sih. AI harus eksplisit tertulis. Kalau enggak, dia bablas. Nah, yang sering bablas banget kayak gini-gini ya. Maksimum satu halaman. Maksimum berapa poin. Kalau saya nulis buku, saya nulis, oke, saya pengennya bukunya 100 halaman. 10 bab. Saya pengen cuma ada 8 subbab dalam satu bab. Itu ditulis. Kalau enggak, dia bablas banget. Itu. Ini saya akan paste ya di sini. Ada 3 dokumen saya paste. Nah, ini dokumennya udah diupload, saya paste di sini. Ini hasilnya beda banget sama yang sebelumnya nih. Oke. Dia lagi mikir. Ini saya pakai yang instan di sini. Dia bisa kita rubah sih sebetulnya.
ada instan, ada yang medium, ada yang sedang, medium, ada instan, sedang sama tinggi. Tingkat analisanya dia. Cuman kalau yang tinggi ya bagus. Cuman konsekuensinya saya nunggunya lebih lama. Karena ini bentuknya demo, saya taruh di instan aja biar cepet dah. Nah, yang perlu bikin ininya sih promnya. Ini promnya saya taruh aja ya di chat. Ini klik kanan copy, saya taruh di prom sini biar Bapak Ibu bisa nyatet lah kira-kira buat contekan lah kira-kira. Tapi ntar silakan dikembangin dari sini ya. Oke, ini udah mulai bikin naskahnya. Saya akan copy paste ya biar cepet. Ini udah jadi, saya kopas. Kalau nggak cocok, jangan khawatir. Kalau nggak cocok, di prom lagi. Ya, jangan pernah berasumsi bahwa AI selalu benar. Seringkali AI-nya salah. Ini pengalaman ya. AI suka salah. Kalau salah, ya ulang lagi. Dikasih promnya, dikasih koreksi di promnya. Saya pengennya yang ini yang dibahas. Oke, saya akan bentar. Saya akan sorry. Pindahin ini ke sini. Iyalah. Nggak bisa pindah sih. Oh, belum bisa pindah. Alah. Oke. Saya buka akun lah. Soalnya akun yang ini biasanya saya pakai buat posting, bukan buat ngedit. Yang ini buat ngedit. Di sini ada buku draft. Oke. Saya akan edit di sini. Oke, saya akan baru. Terus saya upload dokumen kosong. Oke, upload, klik kanan, paste. Ini dia, udah dapet. Jadi saya cuma minta 10. Ini kalau mau bagus sebetulnya kita perlu, ini saya gedein ya biar enak lihatnya. Oke, mudah-mudahan ada lebih enak dikit. Tuh, saya naikin 200. Oh, lebih enak lagi. Oke. 10 strategi organisasi untuk menghasilkan pemanfaat AI. Ini buat BOD. Oke. Jadi ini referensinya ke buku-buku yang tadi. Satu, AI jadi agenda strategis perusahaan, bukan teknologi. Terus selaraskan AI visi misi. Wah, ini banget ya. Bangun tata kelola, oke. Bangun organisasi berbasis data, belum organisasi berbasis AI, fokus pada use case. Ini mah terlalu ini ya. Ini terlalu general sih kalau buat saya. Prinsip, nah ini prinsip human in the loop, ini masih prinsip-prinsip gede banget. Oke. Nah, kalau mau ini misal kita dapat ini prinsipnya gede, oke. Ini prinsipnya terlalu tinggi lah, terlalu global. Sekarang saya akan coba. Ini saya akan percobaan. Oke, percobaan. Oke, ini percobaan. Ini tadi di mana makhluknya? Yang ini tadi ya, kayaknya. Yang ini tadi ya. Yang tadi. Oke, sekarang saya di sebelahnya saya akan bilang buatkan pain point yang sering ada di perusahaan. Sebetulnya Bapak Ibu tahu pain pointnya sih, karena saya orang luar, saya nggak tahu pain point yang ada di perusahaan infrastruktur, infrastruktur, oke, jalan misalnya, pembangun infrastruktur jalan. Saya nggak tahu pain pointnya. Kalau Bapak Ibu tahu ya udah bisa bikin. Nah, sekarang saya akan buat ini, saya akan masukin ke dalam si ini, ke dalam. Nah, ini saya masukin. Ini dapat nih. Ini harusnya dibatasin nih. Saya pengennya cuma poin gedenya doang, tapi karena ini saya nggak kasih rem tadi, dia bablas nih, semuanya dikasih. Ya udah nggak apa-apa. Saya copy semuanya, saya masukin dalam prom nih sekarang.
pain point ini. Terus dengan sebagai solusi untuk mengatasi pain point di atas. Point. Harusnya pain point-nya saya tulis dalam bentuk dokumen. Harusnya dokumen. Kenapa saya masukin kayak gini? Supaya nanti naskah ini, naskah strategic manajemennya itu fokus untuk mengatasi pain point. Yang tadi karena nggak dikasih kesulitannya, dia bablas kemana-mana. Nah, ini saya kasih kesulitan, dan sebetulnya satu lagi saya harus ngasih use case apa yang saya pengen lakukan, gitu ya. Saya akan copy paste. Ini panjang banget nih, panjang banget. Saya paste di sini, oke. Jangan di situ. Saya balik ke yang awalnya tadi. Ini yang awal, oke. Saya akan paste di sini. Oke, ini dia lagi ngupload semua pain point yang kita dapat, yang saya harusnya nggak gitu caranya. Harusnya kita nulis sih. Bisa caranya dirangkum dari berbagai laporan yang ada di lapangan, itu jadi pain point. Nah, nanti udah gitu, sebetulnya kalau mau lebih enak sih, kan di semua organisasi, ya udah, yes, biar happy lah. Oke. Ini kok nggak jalan, tidak ada kehidupan di sini, nggak jalan ini. Wah, ngaco. Waduh, tutup. Ini nggak beres nih, nggak jalan ini. Walah. Oke, berarti saya harus pakai strategi yang lain. Saya harus ambil yang ini. Harus pisahin teks sama prompt sih sebetulnya. Ini tadi saya satuin. Maksud saya biar cepat, ternyata gara-gara kayak gitu dia nggak jalan nih. Dia agak blow on sih kadang-kadang. Sorry. Cut. Oke. Saya buka tab baru. Oke. Saya save sebagai save. Masuk ke folder download. Saya kasih HKI pengen point. .txt. Oke. Jadi pain point saya pisahin. Ini prompt-nya. Oke. Cuma dikasih kata-kata mengatasi pain point di atas. Oke. Ini nggak jalan. Kondisinya nggak jalan, macet. Bingung dia. Karena prompt-nya kepanjangan, dia bingung. Saya masuk ke obrolan baru aja. Saya akan... Oke, saya akan salah. Mana tadi? Ini dia. Saya akan upload beberapa dokumen, saya upload lah. Upload ulang ya. HKI tim A. Terus saya akan upload HKI pain point. Bentuknya file teks. Yang ini PDF, yang itu teks. Terus saya akan upload lagi pimpinan. Saya akan upload lagi satu lagi strategic management. Ini yang pimpinan soal strategic management bisa diambil di Google Drive saya, strategi. Sebetulnya kalau strategic management sih bukan masalah pain point aja ya. Kalau saya sebagai rektor, kalau lagi berpikir strategik, saya akan berpikir
ke depan organisasi yang saya pegang mau diarahin kemana, lawan saya kayak gimana. Jadi saya bukan masalah pain point aja sih sebetulnya. Saya harus ngelihat pain point kan kayak weakness ya. Kita juga harus masukin strength kita apa aja. Kita harus masukin opportunity yang ada seperti apa. Kayak SWOT lah, strength, weakness, opportunity, threat. Masukin semuanya. Jadi itu dimasukin, terus AI dimasukin di mana, dia bisa main di sebelah mana. Jadi kalau yang lebih serius kita harus nulis yang itu. Tulisannya nggak usah dalam tulisan yang formal serius banget, bentuknya poin-poin-poin aja dalam bentuk file teks biasa, notepad biasa, nggak masalah. Dan itu bisa kita upload, nanti kita bisa main di prompt-nya. Yang ini kebetulan saya cuma punya ini aja, jadi ini saya akan bilang solusi untuk untuk mengatasi pain point di attach. Oke. Fokus pada strategic management, dan ini mendukung terus argumentasi untuk penggunaan AI untuk mengatasi pain point. Terus ini 10 bukan strategi kali ya. Apakah saat ini bisa membantu menghitung seperti SPSS model pengolahan data? Nggak sebagus SPSS. Dia kapasitasnya terbatas. Karena ini sebenarnya yang namanya ChatGPT dan teman-temannya itu dirancang buat ngolah bahasa, bukan ngolah angka sih sebetulnya. Jadi yang sering saya pakainya bukan ya semacam SPSS ya, sama kayak Python. Pada dasarnya itu SPSS tapi bentuknya program. Jadi saya ngolah data dulu pakai Python, kemudian Pythonnya bikin summary kecil, bukan summary ya, jadi hasil antara yang lebih sedikit. Kalau datanya gede banget, saya pakai Python dulu buat summary-nya, pakai machine learning sih dasarnya, pakai machine learning buat jadi summary kecil tadi yang dimasukin ke large language model. Jadi kalau udah datanya angkanya sedikit, saya bisa masukin large language model. Kalau angkanya gede, pingsan dia. Jadi mendingan kita pakai SPSS dulu, di ekstrak yang lebih sedikit, yang sedikit itu baru bisa kita naikin ke ChatGPT dan teman-temannya. Jadi nggak bisa langsung dari yang gede itu langsung dimasukin, biasanya berat dianya. Itu kira-kira. Oke, saya akan masukin ini dulu ya, tambahan maksimum atau tahapan mengatasi pain point dengan AI. Itu aja ya, maksimum 1 halaman. Utamakan bullet atau point, bukan paragraf, supaya bisa 1 halaman doang. Ini harusnya waktu bikin prompt harus agak semedi-semedi dikit sih. Oke. Supaya saya bisa ngasih contoh masalah SPSS ini, mungkin saya akan paling gampang cerita sih. Jadi ceritanya saya sama teman-teman di Secure IT itu perusahaan buat ini ya, secureIT.id. Ini perusahaan security. Jadi dia ngumpulin data-data dari sensor-sensor, peralatan komputer, jaringan dan sebagainya. Data itu gede banget. Itu asli datanya gede. Kita pengen ngambil keputusan dibantu AI, terutama untuk melihat ini serangannya berbahaya apa enggak. Jadi nanti keluar alert segala macam, tapi seringkali alertnya bisa false positif. Nah, supaya
hidupnya gampang sih AI-nya. Saya masukin dulu, saya bikin pakai program, pakai Python buat ngerubah itu semua supaya jadi lebih sedikit. Tapi jujur, kita makainya kayak ginian sih. Ini urusannya mendeteksi serangan ya. Saya pakai algoritma buat deteksi atau saya kasih gambar dulu ya. Outliers, layers, grafik, gitu ya. Grafik kali ya. Nah, jadi kalau di dunia, nggak tahu kalau di dunia infrastruktur mungkin juga ada ya. Jadi misalnya di dunia safety, kan kemungkinan sebagian besar event yang terjadi adalah event baik-baik aja. Eh, apa operasionalnya jalan. Yang kecelakaan cuma dikit banget kan dia dari sekian banyak event. Nah, kecelakaan dan sebagainya itu kategorinya outliers. Bagaimana caranya kita bisa mengisolasi outliers? Kalau di dunia cybersecurity, serangan tuh outliers karena nggak banyak di dunia. Jadi yang nyerang itu lebih dikit daripada aktivitas normal sehari-hari. Konsekuensinya, kita harus bisa mengkelompokkan, memisahkan si outliers dari yang utamanya ini. Nah, kita pakai algoritma sih, bukan pakai SPSS. SPSS pasti bisa kayak gini juga sih. Jadi kita pisahin dulu ini, cuman pemisahannya bisa agak-agak salah, kemudian kita gabungkan, karena ini dia nggak punya konteks. Karena si data ini nggak ada konteksnya nih. Nah, untuk dapat konteks, kita masukkan laporan-laporan dari lapangan. Jadi ada laporan teman-teman di lapangan, ini ada apa, jadi manusianya ngasih laporan. Kalau ini kan mesin banget, yang di sini mesin banget kebetulan. Jadi kita harus gabungkan dengan konteksnya. Nah, penggabungan-penggabungan seperti ini yang dibantu sama. Jadi awalnya saya makainya mesin learning, keluar outliersnya, terus gabungin lagi sama apakah dari laporan dari teman-teman di yang monitor di front desk lah, apa segala macam dimasukin semua, bisa juga dari media sosial apa segala macam dimasukin semua. Nah, itu nanti itu jadi dapetin konteksnya, konteks sama statistik digabungin, itu yang gabunginnya sama si AI-nya sih, kira-kira kayak gitu. Jadi gabunginnya kira-kira kayak gitu tekniknya. Ini seringnya kayak gini sih, outliers, ini outliers, ini outliers, dan kita harus deteksi outliers tadi sih, gitu. Ini kalau di dunia security ya, kita cari yang nggak normal ya. Kalau di dunia normal kan misalnya buat budgeting apa segala macam kan harusnya sesuatu yang normal. Outliersnya tidak normalnya kalau budget overrun kayak gitu. Nah, itu biasanya udah masalah forecasting ke depan. Ini kita paling gampang sih bisa pakai ini sih, linear regression paling gampang. Ada gambarnya nggak ya? Iya lah. Nah, ini nih image. Kalau linear regression itu enak banget buat nerangin yang forecasting ke depan. Nah, ini kalau teman-teman yang bisa pakai SPSS segala macam udah ngerti ginian lah. Nah, jadi si linear regressionnya seringkali kita pakainya masih pakai yang ini ya, pakai yang konvensional sih. Tapi dengan data yang ada, kita nggak pakai kayak gini juga sih, karena datanya kan seringkali udah bukan angka aja. Datanya ada yang kata-kata, ada yang gambar, ada yang suara, ada apa gitu. Nah, itu bisa dilakukan pakai linear regression kayak gini juga, tapi mainnya machine learning itu kategorinya sebetulnya, bukan pakai LLM gitu. Tapi kalau mau dipaksa pakai LLM bisa, LLM-nya bisa kerjaan ginian, cuman berat aja. Bisa, tapi berat. Saya kasih contoh ya, berat dan bisanya. Ini tadi saya mana di sini? Nah, ini udah tahapan strategisnya keluar nih. Tetapkan prioritas pain point. Tadi kan ada beberapa pain point. Identifikasi, oke. Argumentasi menggunakan AI yang bernilai terbesar, membaca pola prediksi risiko, mempercepat pengambilan keputusan. Jadi ini dari sisi pain point ya. Pain pointnya kita upload, terus tetapkan prioritas. Ubah pain point jadi prioritas strategi solusi.
kontrol project delivery segala macam. Tentukan putusan manajemen akan yang dibantu AI. Proyek mana yang berisiko terlambat, proyek mana yang berpotensi cost overrun, vendor mana yang paling berisiko. Ini langkah ketiga. Oke, argumentasinya apa? AI harusnya bisa bantu decision support, pengambilan keputusan. Terus bantu foundation data sebagai aset strategis. Jadi ini udah mulai, saya lebih suka yang ini daripada yang sebelumnya sih. Cuman untuk dapat yang ini, nih ya, implementasi Quick Win bernilai tinggi, ini saya, ini aja ya. Enaknya apa ini? Saya copy kali ya. Saya copy masukin dokumen ya. Ini yang dokumen yang awalnya, yang awal. Ini saya taruh di bawahnya. Saya taruh bawahnya nih. Dua dokumen saya satuin, jadi bapak-bapak bisa ngeliat bedanya, tapi saya biar kerasa, saya masukin ini juga, promnya juga. Tapi ini promnya udah dirubah dari yang awal banget ya. Yang awal banget nggak ada kata-kata mengatasi pain point. Jadi karena di sini ada pain pointnya saya taruh bawah ya. Kayak prom, saya taruh bawah. Ini prom. Sorry. Ini prom. Ini saya taruh sini. Ini saya akan save. Ini saya kasih nama HKI seri 1 gitu ya, tim A lah, tim A seri 1 gitu ya. Oke, sekarang saya akan save sebagai PDF, saya akan upload ke doc. Ini upload, mana dia, file, saya masuk ke sini, download HKI A B C D E F G HKI ini ya. Ini saya upload, harusnya ada, nah ini dia. Oke. Nih udah diupload ya. Bisa dilihat, bisa kita bandingin banget. Ini beda prom ya, langsung beda banget hasilnya, dan saya lebih suka yang prom yang kedua. Cuman untuk dapat sini saya harus ngupload pain point. Kalau mau lebih presisi lagi ya kita ngasih tahu opportunity gimana, threat-nya gimana, strength-nya gimana, weakness-nya apa, semua di-upload semua, dan promnya harus dibikin bagus supaya nggak pakai semua itu buat dapetin strateginya. Jadi strateginya akan jadi bagus banget karena kita punya semua SWOT-nya dapat, promnya harus nggak pakai analisa, itu juga buku-buku referensi kita pakai. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat pertanyaan yang tadi, bisa nggak si LLM analisa angka atau data? Bisa banget sebetulnya, cuman lambat. Saya kasih contoh yang ini. Saya akan masuk ke folder. Ini datanya ada di Google Drive saya juga. Ini di orange. Oke. Ini orange. Saya akan masuk ke ini adalah data UMKM di Kota Bekasi. Ada 1000 UMKM di Kota Bekasi. Kalau kita perhatikan datanya angka, ini angka, ini ada jenis kelamin LP, bukan angka, status pemilik, ada pemilik pengelola, bukan angka, terus pendidikan ada SD, SMP, SMA, terus di sini juga, jadi campuran, datanya udah campur ya, ada angka, ada kata-kata, apa segala macam. Oke. Bisa nggak kita pakai AI buat analisa seperti ini? Bisa. Oke. Nah, ini saya akan upload. Oke. Ini akan upload datanya. Nanti tergantung promnya ya. Tapi kita udah tahu tadi datanya seperti itu. Saya akan masuk ke folder orange. Ini foldernya ada di Google Drive saya juga ada. Kalau mau diisengin juga boleh. UMKM. Ini dia UMKM Kota Bekasi. Oke. Dia lagi ngupload. Sekarang saya akan bikin prom. Saya promnya di sini dulu ya, biar lebih enak. Promnya misalnya gini, analisa file UMKM Kota Bekasi. Oke. Kalau saya jadi peneliti di kampus, pertanyaannya adalah saya pengen nyari novelty apa yang ada di file tadi untuk menulis paper jurnal Q1 misalnya. Karena kita bukan urusan ini, saya akan kalimatnya rada gila sedikit ya. Analisa file UMKM di Kota Bekasi, saya ingin melihat
UMKM yang sukses, melihat apa saja syarat atau bukan syarat kali ya, atau hal yang akan memungkinkan sebuah UMKM itu sukses. Oke. Apakah dari sisi pendidikan, tadi ada yang SD, SMP, SMA, SLA, apakah modal yang banyak, apakah jenis kelamin si pengusaha, gitu ya. Ini bentuknya pertanyaan semua, karena ini jujur saya juga nggak tahu sih. Belum pernah saya kerjain yang kayak gini. Saya belum pernah nanya segila ini nih. Oke. Nah, perhatikan kita nanya, tapi datanya udah mix antara angka, kata-kata segala macam, mix dia. Oke. Oke. Kalau mau dikasih beberapa file juga bisa sih sebetulnya. Untung nggak apa-apa. Kopi salah pencet tadi. Ini udah diupload, sekarang saya akan nanya di sini. Salah. Hampir nanyanya di chat itu, chatnya Zoom. Saya akan nanya di sini. Oke. Oke, ini kelihatan. Saya pengen analisa. Tapi ini saya mintanya, sorry, maaf. Maaf. Oke, dikecilin lagi. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ngelihat di sini saya makanya instan ya. Jadi bukan apa sih namanya? Bukan yang berpikir panjang. Instan konsekuensinya kemungkinan jawabannya nggak bagus. Mungkin nggak ya terjadi AI war saat kita pakai AI, data AI kita dihack sedemikian rupa sama kompetitor. Mungkin. Sangat mungkin banget. Itu bukan war sih. Itu namanya AI intelligent. Mata-mata AI. Nah, ini kalau mau jujur, ini si ChatGPT, perhatiin, ini ada folder namanya pustaka. Ini adalah kumpulan file-file yang saya upload. Tapi saya biasanya lumayan rada hati-hati sih. Saya tidak ngupload file-file yang data pribadi, apa gitu, direm banget. Jadi ini filenya, data-datanya data yang umum, yang relatif bisa diambil sama publik. Contoh, tadi yang file UMKM itu cuma 21 dan data pribadinya nggak ada ya. Aslinya, si UMKM itu punya 200 kolom. Satu parameter, satu instance, satu data itu ada 200 kolom. Saya cuma dikasih 21 kolom dan itu juga cuma dikasih 1000 cuman di kota. Ups. Oke. Oh, dia masih. Oh, ini dia. Kira-kira gitu ya. Jadi, apakah ada AI war? Ya, bukan war sih, intelijen. Dan ini mereka ngambil data kita loh, hati-hati. Nggak tahu nih peraturan pemerintah Amerika yang paling baru gimana. Kayaknya lagi seru. Ini rada susah-susah pakai AI nih sekarang. Soalnya mereka kadang-kadang nggak ngasih jawaban. Ini jika menggunakan omset sebagai indikator keberhasilan usaha, maka terdapat beberapa faktor yang menghubungkan kesuksesan UKM. Pendidikan sangat kuat, signifikan secara statistik, jumlah tenaga kerja sedang punya korelasi positif, jenis kelamin ada perbedaan tapi bukan faktor utama, modal awal nggak ada lemah, nggak korelasinya nggak terlalu. Jadi sebetulnya yang paling kuat yang ini pendidikan. Ini penting banget ternyata. Dan saya berapa kali analisa data tadi, keluarnya semua pendidikan sih. Itu. Yang lain enggak. Nah, sekarang dari sisi pendidikan pengusaha, kita bisa lihat banget diploma tidak tamat SD 3,5 juta, SMP 5,3, SD 5,3, SMA 7,7, sarjana 11, diploma 16,6. Sarjana kemungkinan besar rata-rata nggak kerja di UMKM sih. Jadi yang kebanyakan sampai D1, D2, D3. Makanya
pendidikan sangat berpengaruh ke pendapatan si itu. Terus dia kasih statistiknya lagi. Kalau jenis kelamin beda, laki-laki lebih banyak uangnya daripada perempuan, tapi cuma beda dikit lah, cuma beda berapa? 2 jutaan lah kira-kira. Modal awal korelasinya sedikit ke omset, tenaga kerja sedikit, jenis usaha segala macam dikit. Tapi yang paling utama pendidikan sih ternyata. Nah, konsekuensi dari situ sebetulnya, oh udah jam 8. Tapi konsekuensi, ya mudah-mudahan bisa kebayang, tapi konsekuensi, ini saya selalu ngomong sama teman-teman nih, kalau kita pengen dunia usaha kita bagus, itu orang-orang harus dinaikin semua pendidikannya, kalau nggak susah kita. Soalnya ya pasti penghasilannya ngedrop. Nanti kelihatan juga dari sisi ini juga ya, dari sisi pemakaian media sosial lah, teknik marketingnya, beda banget antara yang pendidikannya tinggi sama yang rendah, itu beda banget. Sama coverage dari usahanya ya. Kalau yang cuman di bawah yang SD atau nggak lulus SD, biasanya coveragenya di level sekitar dia doang. Sementara yang pendidikannya lebih tinggi, dia coveragenya lebih tinggi gitu. Jadi makanya hasilnya lebih gede. Ini kelihatan loh dari data ini. Sebetulnya kalau teman-teman di koperasi sama UMKM mau analisa, dia dapat kayak gini-ginian. Sebetulnya itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Lihat chat. Ini udah ya. Oke, Bapak Ibu silakan baca di apa sih tadi? lms.onocenter.or.id, materinya ada di situ. Kalau ada apa-apa, saya kapan aja silakan kirim email ke saya onoin.id. Eh, karena targetnya pengen bikin quick wins project. Sebetulnya semua materinya ada di mana sih tadi, di file-file tadi. Kalau mau curi start juga gampang, tinggal upload tuh file-file tadi di prompt, jadi sih quick win projectnya. Cuman kalau mau bagus ya kita harus masukin data-data apa sih namanya, data-data HKI, supaya tadi kan kelihatan banget ya antara yang tidak pakai pain point sama yang pakai pain point, hasilnya beda banget strateginya. Jadi data itu harus dinaikin supaya kita bisa dapat strategi yang bagus ke depannya seperti apa. Harapannya sih BOD yang level-level atas ngomongin level strategi sih. Kalau yang bawah kan bukan level strategi sebetulnya. Baik, tidak ada pertanyaan. Waduh, terima kasih banyak. Saya tutup pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oh, foto dulu, Pak. Oke, terima kasih. Foto dulu, Oh foto iya, dulu. Sebelum saya lupa. Kalau nggak, dimarahin saya. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Oh, Aku gue juga belum foto. buka dari tadi ya. Parah gue. Oke, udah semua. Aku mulai foto ya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensi kehadiran malam ini. Terima oke, terima kasih. kasih untuk Makasih, partisipasinya. makasih. Terima kasih. Terima Makasih, kasih, Pak Pak. Ono. Pak Eko, thank you. Terima kasih, Pak Ono. Yang oraris Pak siapa sih kemarin, lupa saya. Ya, Bos. Oke. Ya, thank you Pamit dulu Pak. ya. Saya pamit juga ya, Pak. Thank you ya, Pak. Terima kasih, Pak Pak. Menteri, bye. Yuk.